Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video ini aku akan membahas tentang penggunaan to be beserta fungsinya dalam kalimat sehari-hari. Dan kalau kalian ada materi yang pengen aku bahas di video selanjutnya, bisa komen di bawah ya. And don't forget to subscribe, like, and share. Let's check it out. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang definisi to be dahulu. Jadi to be ini adalah kata kerja biasa yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu kata dan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, bentuk dasar dari to be itu sendiri adalah yaitu is, am, dan are. Nah, ini artinya yaitu ada, adalah, atau berada. Jadi is, am, are itu artinya ada, adalah, atau berada. Nah, is, am, are itu nggak bisa digunakan di sembarang subjek, teman-teman. Dia udah ada pasangannya masing-masing. Contohnya gini nih. Misalnya is itu untuk subjek ketiga tunggal. Subjek ketiga tunggal itu apa? Yaitu he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it. It itu bisa berupa benda, hewan, atau objek-objek yang tidak hidup ya. Lalu am itu biasanya digunakan untuk subjek I atau saya. Selanjutnya, kalau are ini dia biasanya digunakan untuk subjek jamak, yaitu mereka, kami, dan juga Anda atau kalian, you. Nah, sampai sini paham ya teman-teman untuk definisi dan penggunaan to be terkait yang harus berpasangan dengan subjek dan harus sesuai dengan subjeknya. And next, I want to explain about function of to be. Nah, to be itu ada beberapa fungsi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kalimat yang menggunakan to be dalam kehidupan sehari-hari, dia memiliki beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu to be untuk menyatakan identity atau menyatakan identitas seseorang. Nah, contohnya misalnya yang pertama, I am Indonesian. Kenapa pakai am to be-nya? Karena seperti yang tadi sebelumnya aku jelasin, kalau to be-nya am itu biasanya digunakan untuk subjek I. Artinya saya adalah orang Indonesia. Contoh kedua, Rani is Javanese. Rani adalah orang Jawa. Nah, kenapa to be-nya itu is? Karena tadi juga aku udah jelasin kalau Rani itu adalah subjek ketiga tunggal, dia termasuk she, makanya dia harus pakai to be is. Dan yang ketiga, the students are from Samarinda.
murid-murid tersebut berasal dari Samarinda. Kenapa dia pakai are? Karena ingat subjeknya di sini adalah the students, yaitu murid-murid, dan dia termasuk subjek jamak. Nah, perlu diingat ya teman-teman. Jadi aku review. Saya adalah orang Indonesia, menggunakan am karena subjeknya I. Dan Rani is Javanese, Rani adalah orang Jawa, karena subjeknya itu subjek ketiga tunggal termasuk she, oleh karena itu dia pakai is. Dan the students itu adalah subjek jamak, jadi dia harus pakai are. Nah, to be itu harus sesuai dengan subjeknya teman-teman, jadi dia nggak boleh ketukar-tukar ya. Seperti itu. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, insya Allah paham ya. Yang kedua, aku mau jelasin fungsi to be yang menyatakan perasaan seseorang. Nah, jadi selain tadi bisa menyatakan identitas seseorang, to be ini juga bisa fungsinya di dalam kalimat itu untuk menyatakan perasaan seseorang atau kondisi seseorang yang dirasakan seseorang. Contohnya, number 1, she is very beautiful. Dia sangat cantik. Nah, untuk to be-nya udah tahu ya teman-teman kenapa dia pakai is, karena dia menggunakan subjek she ya. Pokoknya disesuaikan aja subjeknya. Kalau misalnya dia subjeknya tunggal, to be-nya dia pakai yang is. Kalau subjeknya jamak, to be-nya pakai are ya, seperti itu. Nah, yang kedua, I am so hungry. Saya sangat lapar. Nah, jadi itu juga harus menggunakan to be ya, teman-teman. Yang ketiga, my sisters are happy. Saudara perempuan saya sudah paham ya teman-teman untuk penggunaannya. Nih harus sesuai dengan subjek ya, semuanya harus sesuai dengan subjek, tidak boleh tidak. Dan ini fungsi to be yang menyatakan perasaan atau feelings atau kondisi seseorang. Paham ya? Yuk, next lanjut. And then I want to describe the third function of to be. It's about where you are. Jadi ini fungsi to be yang ketiga untuk menjelaskan di mana keberadaan kita. Dan ini pastinya untuk konteks sehari-hari atau konteks sekarang ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke. Yang pertama contohnya adalah we are in Japan. Jadi tetap ya sama seperti yang fungsi sebelumnya. To be harus sesuai dengan subjek. To be are harus sesuai dengan subjek jamak. Lalu is sesuai dengan subjek tunggal. Oke. We are in Japan. Nina is in the kitchen and my mom is at home. Sorry, ini gitu ya. Selanjutnya kita ke fungsi to be yang terakhir. This is it, the function of to be about this how to describe profession ya. Jadi
fungsi to be yang bagian terakhir ini adalah digunakan untuk menjelaskan tentang profesi seseorang, yaitu contohnya my cousin is a nurse, atau they are students lalu misalnya I am a teacher. Oke. My cousin is a nurse. Sepupu saya adalah seorang perawat. Jadi karena kata my cousin di sini sebagai subjeknya adalah tunggal ya, subjek tunggal. Jadi dia menggunakan to be is, dan they ini jamak, dia menggunakan to be are. Dan jangan lupa ketika ada objek atau kata benda yang jamak juga, jadi dia harus ditambah s di sini. Lalu I am a teacher, saya adalah seorang guru. Ini karena dia subjeknya I, jadi harus pakai to be am. Nah, jadi gitu teman-teman. Semoga paham ya untuk penjelasan function of to be ini. Jadi kalian bisa menggunakan to be di konteks sekarang, khususnya to be is MR ini, dengan mengikuti pola-pola berdasarkan fungsinya seperti ini. Jadi emang aku kelompokkan biar kalian bisa mudah untuk memahaminya. Seperti itu. Well, teman-teman, itulah tadi seputar materi dasar terkait to be is MR yang bisa kalian pakai dan aplikasikan untuk konteks sekarang dan sehari-hari. Dan sebelum aku mengakhiri sesi ini, aku ingin berbagi sebuah quote buat kalian, sekalian untuk menambah kosakata kalian juga. Jadi ini adalah never too late to mend, never too late to learn, yang artinya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi tetaplah semangat untuk belajar sehingga kalian bisa mengetahui kesalahan kalian dan bisa memperbaikinya supaya kalian bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Semangat belajar teman-teman. Thank you.